Seiring berjalannya waktu, berita bahwa kamar dagang Feile akan dibuka menjadi semakin sensasi. Semakin banyak pembangkit tenaga listrik yang ingin tahu tentangnya. Dan bahkan banyak pasukan mengirim orang untuk menatap keluar kamar dagang setiap hari, menonton berita setiap saat. Namun, dengan propaganda yang disengaja dari beberapa orang, Tian Yuan Xiancheng juga mempertanyakan langkah kamar dagang dan keluarga Ni. Arah serangan opini publik sebagian besar adalah slogan publisitas yang diarahkan ke kamar dagang Feilo. Misalnya, dikatakan bahwa Yi dan multi-efek. Apakah lebih dari satu obat? Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Sama seperti yang paling banyak digunakan para pedagang untuk membeli dan mendapatkan satu set, membeli satu obat suci, dan salah satu ramuan obat yang paling umum. Juga disebut beli satu dan dapatkan satu. Tetapi tidak disebutkan apa hadiahnya, tidak ada salah. Apa? Selain itu, bisa dibawa ke Golden Immortal. Tapi juga dipertanyakan, bukankah ketika saatnya tiba kamar dagang Feila akan muncul dengan seorang pria bernama Golden Immortal? Meskipun pertanyaan ini memiliki beberapa makna yang ditargetkan, namun tetap masuk akal. Kuncinya adalah kamar dagang Feilo belum memberikan bukti untuk membantah. Dan beberapa orang yang tertarik sedikit lebih persuasif untuk pertanyaan jika benar-benar ada Ki dan multi-efek. Keluarga Ni tidak memakan sepotong kue ini sendiri, tetapi mentransfer ke lapisan surgawi dua raja abadi. Baru-baru ini, Qin Yichen, yang memiliki reputasi besar, mungkin adalah sarung tangan putih yang diluncurkan oleh keluarga Ni. Ketika situasinya tidak tepat, ada juga alasan bagus untuk mengelak. Ini bukan keluarga Ni atau sekte abadi saya, untuk menghindari hukuman. Bahkan ada pesan dari Alchemy Dao. Terlepas dari apakah orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Feile adalah keluarga Ni, tetapi toko itu ada di situs keluarga Ni Anda, berani mempermalukan Alchemy Dao. Keluarga Ni hampir tidak bisa menyalahkannya. Niatnya cukup jelas, tapi kebanyakan orang tidak berani membicarakannya. Salah satunya adalah mereka tidak tahu siapa di balik perjuangan melawan keluarga Ni. Bahkan jika mereka tahu cerita di dalamnya, mereka tidak berani angkat bicara. Dan bagi mereka yang tampaknya mendorong manipulasi secara diam-diam, baik Qin Yichen maupun Ni Family tidak memperhatikannya. Sikapnya sangat jelas. Jika Anda mempertanyakan langit, saya hanya akan menunggu pembukaan untuk mengundang Anda datang. Pada saat ini, di rumah keluarga Ni, Qin Yichen duduk di samping Ni Yuntian, Liu Bo tetap dengan hormat, dan Ni Heng duduk berdampingan. Tuan Muda Qin, dekorasi dan pekerjaan rumah semuanya telah selesai. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Kerja keras untukmu. Aku akan membuat daftar senyawa dan sebelum membuka. Satu-satunya masalah yang tersisa sekarang adalah penetapan harga senyawa dan bagaimana cara menjualnya. Ni Yun Heavenly Dao, Saudara Qin, apakah Anda tidak berencana untuk menawar? Saya pikir senyawa dan dapat memaksimalkan keuntungan jika dilelang. Ketika Kidan keluar, bagaimanapun, penawaran, ketika saatnya tiba, pasti akan menghasilkan banyak uang. Namun, Qin Yichen memiliki pertimbangannya. Lelang penawaran memiliki keuntungan dari lelang. Tetapi kami belum membuka pasar, dan kami bahkan tidak dikenal. Segera setelah kami membuka pelelangan, kemungkinan akan menjadi dingin. Terlebih lagi, jika ada orang yang diam-diam ikut campur, akan ada banyak masalah. Teh asli Ni Heng sedikit mendongak. Dia selalu berpikir bahwa energi Qin Yichen semuanya dihususkan untuk kultivasi. Tetapi sekarang tampaknya pikiran dan balai kota, serta etiket untuk memperlakukan orang, tidak buruk, bahkan lebih dari banyak PR pasti luar biasa. Ni Yuntian juga memiliki ide ini. Merenung lalu berkata, apa yang akan dilakukan saudara Qin? Qin Yichen berkata, pada hari pembukaan, beli dalam jumlah terbatas, buat nama, dan bernegosiasi dengan Immortal Sect. Anda dapat mempertimbangkan lelang dan hubungan dengan bisnis keluarga Anda. Alasan mengapa itu terbatas adalah karena Qin Yichen tidak memiliki banyak senyawa atau pembangkit tenaga kota asal surgawi memiliki terlalu banyak. Dua juga bermanfaat untuk membatasi jumlahnya. Selain popularitasnya, pembangkit tenaga listrik yang belum dibeli pasti akan menantikan malam, dan pada saat itu, mereka tinggal mendorong perahu dan mengadakan pelelangan. Dan selama Anda dapat bernegosiasi dengan Sekte Abadi Yuan Surgawi, keberadaan seperti keluarga Li juga harus bertemu pada saat itu, dan tidak berani membuat rahasia dengan mudah. Setelah meletakkan cangkir teh, Ni Heng berpidato, Qin Xiaozi tidak punya alasan untuk mempertimbangkan. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Ni Yuntian berkata, namun, saudara Qin, apakah Anda sudah mempertimbangkan harga senyawa Qin Yichen juga memikirkannya baru-baru ini. Ketika dia menggosok dagunya, lampu pompa berkedip, dan tiba-tiba berkata, Ni senior, senyawa dan yang dikirim junior untukmu. Bagaimana menurutmu? Ni Heng terkejut, meskipun saya tidak tahu mengapa ungkapan itu tiba-tiba muncul, tetapi masih mengangguk dan berkata, ini sangat bagus. Efeknya sangat kuat. Saya khawatir bahannya tidak biasa, bukan? Ni Heng benar. Untuk menunjukkan ketulusan dunia Korea Utara, Qin Yichen memberinya senyawa dan kelas tertinggi. Qin Yichen mendengar ini. Sudut mulutnya membangkitkan kelengkungan,
Ni senior berpikir bahwa layak menggunakan si anjing untuk membeli senyawa dan semacam itu. Saat kata ini keluar, semua orang di mansion terkejut. Terutama Liu Bo dan yang lainnya. Meskipun mereka tahu bahwa senyawa dan sangat luar biasa, bukankah kristal peri itu berharga? Itulah sumber daya kultivasi yang dipedulikan oleh pembangkit tenaga listrik Raja Abadi. Mata semua orang tertuju pada Nihang, yang dengan ringan menyentuh janggut peraknya, dan tiba-tiba dia tahu bahwa Qin Yichen ingin mendapatkan evaluasi yang adil darinya. Setelah lama terdiam, saya melihat Nihang perlahan membuka mulut dan berkata, 10 untuk 1 peri, orang tua pasti akan membelinya. Begitu komentar ini keluar, Liu Bo tidak bisa menahan nafas lega, menggabungkan dan, bahkan sebagai ganti si anjing. Ini takut banyak Seng dan mungkin tidak dapat terhubung dengan si anjing. Kualitas macam apa senyawa dan Tuan Muda Qin untuk Tuan Ni? Bo Liu tidak tahu. Lagi pula, senyawa dan yang dibuat oleh Qin Yichen pada pertemuan alchemy Dao Heaven's Chosen hanyalah nilai biasa. Dan senyawa bermutu tinggi. Itu adalah pekerjaannya yang telaten. Dengan penegasan dari Nihang, Qin Yichen tidak bisa menahan senyum. Manfaat dan berharganya si anjing membuatnya tahu seleranya. Dan yang paling menyenangkan Qin Yichen bukanlah harga majemuk dan yang tinggi, tetapi majemuk dan dapat menembus level chip. Anda tahu, meskipun biaya bahan senyawa dan kelas atas tidak rendah, itu masih jauh dari memenuhi syarat untuk dibebankan oleh si anjing. Kesenjangan antara spirit crystal dan fairy crystal terkadang tidak bisa diisi oleh kuantitas. Tapi senyawa atas dan telah melanggar aturan besi ini. Kita harus tahu bahwa aturan perdagangan dan mata uang telah lama tertanam dalam pengembangan daratan, dan bahkan rantai kepentingan yang harus dipatuhi setiap orang, dan senyawa teratas dan dapat menggunakan spirit crystal sebagai ganti si anjing. Apa konsep ini? Orang bisa membayangkan kekayaan di dalamnya. Qin Yichen bersukacita. Ni senior, apakah kamu benar-benar yakin? Hal ini terkait dengan luasnya pasar senyawa dan di masa mendatang. Qin Yichen tidak ingin Nihang terlalu mengkhawatirkan wajahnya dalam masalah ini. Namun, Nihang tersenyum dan menundukkan kepalanya. Tentu saja, si anjing adalah sumber daya yang harus dikendalikan oleh keluarga Ni dan Sekte Abadi. Tetapi itu hanya alat tawar-menawar, yang digunakan untuk menukar 10 jenis efek luar biasa, dan efek majemuk sangat kuat. Bisnis ini, setidaknya menurut orang tua itu tidak rugi.